Sebelum memulai video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Niaga Hoster yang telah mendukung video ini. Buat kalian yang belum tahu apa itu Niaga Hoster, tentunya kalian harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hosting. Hosting merupakan sebuah layanan yang memberikan wadah bagi website kita untuk menyimpan dan menampilkan data secara aktual. Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hosting mampu memberikan layanan yang optimal untuk mendukung website kamu. Jadi, mengapa Niaga Hoster? Tentunya Niaga Hoster hadir dengan berbagai layanan hosting yang beragam. Untuk data center dan servernya juga sudah berstandar internasional. Semua itu tentunya bertujuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan maksimal. Kami juga tertarik dengan layanan pembuatan website dari Niaga Hoster yang bisa kita kustomisasi sendiri. Dan tentunya, kalau kalian bingung gimana cara kustomisasinya, bakal ada customer support yang selalu standby untuk menjawab pertanyaan kalian. Untuk paketnya sendiri, Niaga Hoster menawarkan layanan dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan mereka menawarkan potongan harga sampai dengan 75%, yang sudah disertai dengan dukungan domain dan SSL. Kamu juga bisa menggunakan kode voucher Inspect History untuk mendapatkan diskon tambahan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian memang mau membangun sebuah website untuk keperluan bisnis, portfolio, bahkan untuk blog sekalipun, kalian bisa langsung kunjungi Niaga Hoster melalui link yang ada di deskripsi video. Ayo bangun suksesmu sekarang! Berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat Korea terbebas dari penjajahan Jepang, yang telah berlangsung selama kurang lebih 35 tahun. Namun kekalahan Jepang tidak membuat Korea menjadi negara independen seperti pada zaman Joseon, karena wilayahnya terbagi di antara dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dengan pasukannya, Uni Soviet berhasil menguasai wilayah utara, sedangkan pasukan Amerika yang mendarat belakangan berhasil menguasai wilayah selatan. Sekalipun awalnya merupakan sekutu, hubungan di antara dua negara adidaya ini mulai dipenuhi ketidakpercayaan, yang secara tidak langsung mengakibatkan berlangsungnya Perang Dingin. Walaupun awalnya kedua kubu lebih memprioritaskan Eropa, kemenangan Mao Zedong dalam Perang Saudara Tiongkok, yang memaksa rivalnya Chiang Kai-shek mengundurkan diri ke Taiwan, mulai merubah kondisi politik global. Kejatuhan Tiongkok ke tangan komunis dianggap sebagai kemenangan besar Moskow, sekaligus kesalahan diplomatik terbesar yang mungkin dilakukan oleh Amerika. Karena kini, ia terpaksa menghadapi dua negara komunis sekaligus, Uni Soviet dengan teknologinya, dan Tiongkok dengan populasinya yang sangat besar. Kondisi ini memaksa Amerika menjalankan doktrin Truman, sebuah kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk melawan dan membatasi pengaruh komunisme secara global. Sekalipun masyarakat Korea menginginkan unifikasi, namun persaingan kedua negara adidaya menghancurkan harapan dari unifikasi tersebut. Persaingan ini membuat Korea terpecah menjadi dua negara dengan ideologi yang sangat berbeda dan bertentangan satu sama lainnya. Amerika mempercayai Syngman Rhee untuk memimpin Korea Selatan. Bagi Amerika, Rhee merupakan orang yang sangat dipercaya untuk memimpin Korea. Bukan karena dia tahu betul keadaan Korea saat itu, namun karena Rhee merupakan orang yang sangat pro dengan Amerika. Rhee adalah seorang politikus, lulusan dari universitas ternama seperti Harvard dan Princeton. Bahkan ia merupakan orang Korea pertama yang memperoleh gelar PhD di Amerika Serikat. Namun saat kembali ke Korea, Jepang sudah menduduki rumahnya di tahun 1910, yang membuat hidupnya jatuh ke dalam pengasingan. Ia merupakan mantan salah satu figur pemimpin dari pemerintah profesional Korea di Shanghai, aktif dalam organisasi kemerdekaan Korea di Hawaii, dan bahkan bekerja di Washington untuk memastikan kemerdekaan Korea setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada tahun 1948, Rhee resmi menjadi Presiden Korea Selatan dengan memenangkan pemilu pada tahun tersebut. Uni Soviet di sisi lain menginginkan seorang gerilyawan komunis Korea untuk memimpin Korea Utara. Masa hidupnya penuh dengan tantangan dan ambisi untuk memerdekakan Korea dari tangan Jepang. Uni Soviet yang saat itu juga percaya bahwa Jepang juga akan menjadi masalah baginya suatu hari nanti, merekrutnya untuk mendapatkan pelatihan politik dan militer berbasis komunis. Ia bernama asli Kim Song-ju, yang kelak dikenal dengan nama Kim Il-sung. Pada tahun 1948, ia menjadi Perdana Menteri Korea Utara, dan di tahun berikutnya, secara resmi menjadi pemimpin Partai Buruh Korea. Meskipun dia sudah memimpin Korea Utara, Kim Il-sung memiliki cita-cita untuk mempersatukan Korea di bawah kepemimpinannya.
1 Oktober 1949. Bendera 5 bintang dari Republik Rakyat Tiongkok berkibar menggantikan bendera matahari putih di seluruh tanah merah milik Kuomintang. Saat itu, Mao Zedong mengumumkan terbentuknya negara Tiongkok yang baru. Abad penghinaan Tiongkok yang bermula dari kekalahan Perang Opium pertama resmi berakhir. Sekalipun lobi yang dilakukan oleh Presiden Chiang sangat sengit, sejak awal tahun, Amerika Serikat telah menghentikan bantuannya bagi pasukan Kuomintang. Bagi Amerika, nasib Tiongkok sudah berakhir dan jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Di sisi lain, Uni Soviet langsung mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Kondisi ini membuat Kim Il-sung berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melancarkan aksinya di Korea Selatan demi mencapai keberhasilan yang gemilang seperti saudara seperjuangan mereka di Tiongkok. 3 Oktober 1949, Stalin mengirim sebuah sinyal yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Rakyat Demokratik Korea dapat mulai memikirkan hubungan diplomatiknya. Hal ini tentu disambut baik oleh Kim Il-sung karena dengan hal ini, mereka dapat memiliki sekutu yang sangat besar di Asia Timur. Namun, Stalin menekankan agar Korea Utara tidak terburu-buru untuk menyerang Korea Selatan. Karena masih banyak faktor seperti ketidaksiapan tentara Korea Utara dan masih banyaknya pasukan Amerika di Korea Selatan. Di sisi lain, Tiongkok pun memiliki banyak pasukan yang beretnis Korea. Pasukan-pasukan milisi dari etnis Korea ini bisa saja dikirimkan Tiongkok kembali ke tanah airnya dan kelak mempererat hubungan di antara kedua negara komunis yang sama-sama melawan penjajahan Jepang. Ingin tahu bagaimana kelanjutan dari seri Perang Korea? Nantikan kisahnya hanya di channel Inspek History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.